Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Discovery Himpunan Eksplorasi Ekowisata di Provinsi Gorontalo. Kali ini saya sedang berada di kawasan konservasi Teluk Tomini, tepatnya di Desa Botu Barani, Provinsi Gorontalo. Tempat ikan hiu paus atau whale shark sering muncul. Ini adalah salah satu destinasi ekowisata terfavorit di dunia, karena rata-rata wisatawan yang berkunjung ke sini itu dari mancanegara atau dari internasional, dan juga sudah mulai ramai dengan wisatawan domestik atau wisatawan nasional. Jadi teman-teman sekalian, Provinsi Gorontalo itu memiliki bentang alam atau kontur alam yang luar biasa indah. Landscape-nya luar biasa indah. Terdiri dari lautan, perbukitan, pegunungan, dan hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropisnya sangat lebat, rimba, dan bisa dibilang salah satu hutan kuno, dan menyimpan spesies-spesies endemik atau flora fauna endemik Sulawesi. Jadi seperti tarsius, babi rusa, anoa, dan burung-burung Sulawesi, burung-burung endemik Sulawesi itu ada di hutan-hutan di Gorontalo. Dan kemudian lautnya banyak juga menyimpan terumbu karang yang sangat indah, dan ada juga karang endemik di Teluk Tomini, yaitu Salvador Dali, untuk bagian dari varietas karang yang unik gitu. Jadi banyak penyelam datang di Gorontalo untuk melihat terumbu karang dan juga melihat varietas ikan yang begitu banyak. Salah satunya diving dengan ikan hiu paus atau whale shark ini. Jadi kenapa disebut ikan hiu paus? Padahal ini bukan ikan hiu, tapi ikan jenisnya paus. Kenapa demikian? Karena siripnya itu mirip ikan hiu kalau lagi jalan di atas di permukaan gitu. Tapi ikan ini adalah ikan paus, bukan ikan hiu gitu. Cuman namanya aja mirip-mirip. Karena siripnya mirip hiu sehingga dinamakan hiu paus. Jadi ikan hiu dan paus gitu. Jadi sangat dekat dengan manusia ikan hiu paus ini atau whale shark ini. Jadi Gorontalo luar biasa potensi ekowisatanya ya. Alamnya sudah diciptakan Tuhan dengan indah, tinggal kitanya yang menjaganya dan merawatnya. Jadi dari pegunungan, hutan hujan tropis yang hijau yang lebat dan rimba raya, dan ada juga komunitas hutan di dalam hutan itu yang disebut orang-orang Polahi, dan juga di atas lautnya juga indah, banyak pulau-pulau. Ada sekitar 123 pulau di Gorontalo dengan pasir putihnya, dengan terumbu taman lautnya atau terumbu karangnya di sekitarnya, dan sudah ada beberapa resort di pulau-pulau itu. Dan juga di dalam lautnya, di bawah lautnya, terumbu karangnya bagus, masih terjaga, dan ikannya cukup banyak. Jadi Gorontalo untuk destinasi ekowisata sangat tepat untuk Anda datang berkunjung dan liburan di Gorontalo. Gorontalo penduduknya sangat sedikit, tidak banyak gitu ya. Jadi kalau kita sudah ke kabupaten, ini kan dekat kota kita sudah kabupaten, desa-desa itu udah mulai sepi penduduk. Jadi sangat cocok untuk healing atau relaksasi. Jadi ekowisata itu juga untuk kesehatan sekaligus hiburan, dan tentu saja menikmati keindahan alam yang luar biasa dari bumi Indonesia, tepatnya di Provinsi Gorontalo gitu. Jadi jika Anda ingin liburan, Anda bisa memilih destinasi yang sedang trending di dunia internasional, yaitu di daerah Provinsi Gorontalo. Anda mau ke pegunungan, lihat sunrise, negeri di atas awan, di pegunungan Dulamayo itu ada di Gorontalo. Anda ingin ke pulau, banyak pulau di Gorontalo. Anda ingin ke hutan taman nasional, ada Taman Nasional Bogani, Nani Wartabone, dan hutan Nantu, dan hutan-hutan lainnya. Anda ingin menyelam, ini Teluk Tomini, luar biasa terumbu karangnya, itu terkenal di seluruh dunia. Ini dia nih ikan hiu pausnya atau whale shark. Kalau orang Gorontalo bilang ini namanya ikan gorango bintang, karena ada seperti tutul-tutul bintang di badannya yang warna-warna putih itu. Jadi ikan ini sangat familiar bagi nelayan di Gorontalo.
karena ikan ini sering mereka jumpai hampir setiap bulannya. Jadi ada beberapa alasan kenapa ikan hiu paus ini rutin datang di Teluk Tomini bagian Gorontalo, karena memang secara kondisi alam itu sangat mendukung, seperti plankton, kemudian ada ikan nike endemik Teluk Tomini ya. Jadi ikan nike itu ikan kecil-kecil dan itu menjadi makanan utama dari ikan hiu paus itu selain plankton. Dan tentu saja kebersihan air dan suhu air itu sangat mendukung kenapa banyak terjadi kemunculan ikan hiu paus atau whale shark di bagian Teluk Tomini Gorontalo ini. Jadi sejarahnya penemuan ikan ini itu sudah ditemukan puluhan tahun yang lalu oleh nelayan Gorontalo dan kemudian dipopulerkan oleh para wisatawan yang snorkeling dan tentu saja guide ekowisata di Gorontalo. Salah satunya saya dong. Jadi saya ikut merintis pembukaan destinasi ekowisata hiu paus ini. Kemudian ini juga sangat diketahui oleh para divers ya, sudah lama gitu. Jadi ikan ini kini sangat bermanfaat buat warga, menjadi kegiatan ekowisata yang menghasilkan juga ekonomi masyarakat lokal gitu. Dan tentu saja diving center dan tour operator yang menjual paket-paket wisata ini sangat bermanfaat. Jadi ini kawasan Teluk Tomini merupakan kawasan konservasi di Provinsi Gorontalo. Nah, teluk ini merupakan teluk terbesar di Indonesia. Itu melintasi 3 provinsi ya, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Di tengahnya ada gunung api Pulau Una-Una atau di dekat Kepulauan Togian gitu. Jadi di Pulau Una-Una itu banyak orang Gorontalo di sana dan juga sebagian di Kepulauan Togian. Jadi memang kebudayaan Gorontalo itu tidak lepas dari kebudayaan maritim sebenarnya, kebudayaan lautan gitu. Makanya kalau kita ke Gorontalo, kita juga akan menemukan begitu banyak pelaut-pelaut tangguh dan juga pembuat kapal kayu tradisional atau pamo. Pamo itu sejenis pinisi, pembuatannya sama persis dengan pinisi, cuma modelnya sedikit berbeda dan kebanyakan untuk kargo dan perikanan gitu. Namun ada juga di zaman kerajaan Gorontalo dulu, di masa lalu, di masa kolonial dan sebelum kolonial, banyak kapal-kapal kayu dibuat untuk kebutuhan lainnya gitu. Ini adalah Teluk Tomini, salah satu aset berharga Indonesia, di mana di sini hidup keanekaragaman hayati, spesies bawah laut, dan kemudian terumbu karang. Ini bagian dari jantung segitiga karang dunia atau Heart Coral Triangle. Nah, ini adalah tempat ikan hiu paus. Hari ini ada sekitar 3 ekor. Jadi dalam setahun itu, dalam awal tahun ini, dari bulan Januari, Februari, Maret, itu kemunculannya hampir tiap hari. Bahkan di tahun sebelumnya, tahun 2004 juga kemunculannya hampir setiap hari. Jadi dalam setahun, hampir setahun ini, kemunculan ikan ini atau whale shark, nama lainnya, itu intensitasnya sangat tinggi. Kenapa sangat mudah? Di dunia ada, di Meksiko, di Indonesia itu ada 2 tempat, di Gorontalo ini dan di Papua. Saya bagian dari generasi ekowisata di Provinsi Gorontalo yang ikut merintis bagaimana membuka destinasi ekowisata whale shark ini atau ikan hiu paus ini. Kalau nggak salah ya, mungkin lupa ingat, sekitar 2016-2017 saya bersama beberapa teman, saya banyak membawa wisatawan mancanegara di sini dan kemudian sedikit melakukan edukasi ke warga sekitar di desa ini.
Dulunya ikan ini sering disepelekan karena dianggap mengganggu, karena kalau musim nike ikan-ikan kecil datang di area Gorontalo ini, itu biasanya whale sharknya makan semua ikan-ikan kecil, sehingga nelayan stres kadang-kadang kalau ikan ini muncul. Tapi itu dulu, kalau dulu orang bilang orang jaga pukul dan panggai nih ikan hiu paus ini. Tapi sekarang orang susah sayang-sayang karena menghasilkan ekonomi. Jadi nelayan Gorontalo kadang lucu-lucu juga gitu. Jadi ini sangat menarik, sebuah destinasi ekowisata Indonesia yang mendunia. Jadi di daerah sini sangat mudah untuk melihat hiu paus gitu. Dan ikan ini berbeda dengan di negara lain. Di negara lain sulit terlihat dan agak alergi dengan manusia. Tapi ikan hiu paus di sini itu sangat jinak dan sangat dekat dengan manusia di sini. Ini tentu pengaruh alam dan juga perilaku orang di Gorontalo yang sebagian mensakralkan ikan ini gitu. Jadi ikan ini tidak boleh dibunuh, karena kalau dia dibunuh akan ada konsekuensi alam. Nah, ini salah satu kepercayaan atau pamali lah itu. Jadi orang bilang poso kalau di sini. Jadi tidak boleh sembarang disakiti atau dibunuh. Karena banyak ikan paus di daerah lain itu dibunuh gitu ya, dan dimakan. Kalau di Gorontalo itu dilarang membunuh ikan paus gitu, apalagi memakannya. Itu haram hukumnya secara kebudayaan Gorontalo, karena banyak ikan yang lain yang layak dimakan itu. Jadi wajar saja jika ikan hiu paus di perairan Teluk Tomini bagian Gorontalo ini mereka sangat dekat dengan manusia, jadi aman-aman saja, sangat bersahabat, so friendly gitu loh. Jadi ini sesuatu pesan filosofis atau pesan moral kepada setiap manusia, jangan sembarang menyakiti atau membunuh hewan itu, apalagi memakannya gitu. Masih banyak makanan lain gitu. Jangan makan ikan yang begini. Jadi ikan paus di Gorontalo itu sebagian besar masyarakat Gorontalo itu mensakralkan, tidak boleh diganggu, disakiti, apalagi dibunuh. Itu akan terjadi satu bencana alam gitu. Makanya ikan ini dengan manusia di Gorontalo, manusia Gorontalo itu sangat friendly, semacam keluarga gitu. Inilah yang disebut ekoturism atau ekowisata. Ekowisata bukan hanya sekedar slogan atau simbol, tapi sebuah keyakinan atau perilaku kebudayaan. Ini yang jarang terjadi di daerah-daerah di Indonesia saat ini.